Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi aidi syababi amral ummah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum risalatal azizah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Hadirin, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim menerapkan sistem ekonomi syariah untuk mensejahterakan umatnya. Perekonomian ini terus berkembang, terbukti dengan meningkatnya peringkat Indonesia dalam State of the Global Islamic Economy dari peringkat 4 pada tahun 2023 menjadi peringkat 3 pada tahun 2024. Namun sayangnya hadirin, kemiskinan menjadi masalah di Indonesia. Badan Pusat Statistik Nasional mencatat angka kemiskinan nasional Maret 2023 masih 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata angka kemiskinan ini menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun hal tersebut tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat tinggi kemiskinannya karena jumlah populasi penduduk yang terus meningkat hingga 279.177.323 jiwa berdasarkan data terbaru PBB. Meskipun demikian hadirin, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya membuat ekonomi bangsa semakin lemah, kemiskinan semakin parah, kehidupan masyarakat semakin susah, gaya beli semakin rendah, pengangguran semakin bodoh, pembangunan semakin tak menentu arah, yang pada gilirannya meruntuhkan derajat bangsa ke level yang paling rendah. Betul hadirin? Padahal hadirin, Islam telah memberikan solusi konkret sebagai agama rahmatul lil alamin, mempunyai sistem yang menyeluruh termasuk sistem ekonomi syariah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita secara totalitas yang memiliki prinsip dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu hadirin, berangkat dari permasalahan di atas, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Penerapan Prinsip dan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah di dalam Kehidupan, dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sesama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dewan Hakim hadirin yang saya muliakan, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 3 halaman 32 mengatakan bahwa kalimat la ta'kulu bermaksud la ta'khudhu. Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Karena maksud utama mengambil di sini adalah dimakan. Hadirin, memakan harta orang lain mengandung pengertian bahwa Islam mengakui ada hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat. Hadirin insan muda yang berbahagia, ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki prinsip muamalah maliyah yang menjamin dari transaksi ribawi yang merugikan antar pihak, yang pada gilirannya merusak tatanan perekonomian dan memperjerat juang antara si kaya dengan si miskin.
Karena itu, hadirin, ekonomi syariah harus dijalankan secara kemitaan dan kerelaan dan kemitaan yang saling membantu antara yang satu dengan yang lain, sehingga ekonomi syariah mampu menjamin stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, ekonomi syariah adalah mengembalikan proyek ekonomi sesuai dengan fitrah manusia. Ekonomi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang pada gilirannya akan menciptakan kerukunan antar sesama. Karena ada unsur saling tolong-menolong dan membantu antara sesama. Kehidupan masyarakat pun adil, damai, dan sejahtera. Lalu hadirin, timbul pertanyaan, bagaimana teknis merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, di dalam harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak mendapat bahagia. Hadirin, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk mensejahterakan umat. Untuk salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengeluarkan zakat infak sedekah dengan yang telah diterapkan oleh sistem bank syariah, dengan menolak sistem ekonomi monopoli, oligopoli, dan ekonomi yang menguntungkan individu, sehingga kebodohan, keterbelakangan, kekufuran secara tidak langsung akan teratasi. Hadirin, dari uraian demi uraian yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, penerapan prinsip ekonomi syariah di dalam kehidupan merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan perekonomian secara menyeluruh. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip Islam merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Hidup nelangsa, enggak punya rumah, banyak gaya, duit habis tersita. Ekonomi Indonesia mempunyai titik lemah. Ekonomi syariah solusinya. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.